Syarat yang paling penting saya kira adalah membebaskan diri dari kungkungan oligarki. Ini memang PR yang sangat besar, yang paling real ya. Bagaimana partai-partai saat ini sangat bergantung pada oligarki yang kadangkala memang akhirnya cara berpikirnya itu menjadi kaku. Seandainya bisa menyingkirkan benalu-benalu oligarki ini, saya kira mereka akan refresh ya, dan juga akan betul-betul bisa menjadi alat kepentingan masyarakat gitu. Pemirsa Indosat News, salam sehat dan semangat. Bersama saya Muhtadin Sabili, biasa dipanggil dengan Bang Billy. Kali ini saya membawakan program yang kita beri tajuk Ngopi, ya, ngobrol politik. Tema kali ini adalah Quo Vadis Parpol Islam, tantangan dan peluangnya. Bersama Profesor Firman Nur, Profesor riset termuda di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Kalau untuk di LIPI sendiri, Prof, apa yang sedang Profesor lakukan, atau kegiatan apa yang sedang lagi? Pada tahun ini untuk riset saya sedang mendalami mengenai pelembagaan partai politik. Pelembagaan partai politik. Dengan teman-teman satu tim ya, kami ingin memotret sebetulnya dan juga mengukur sejauh mana partai-partai politik di Indonesia itu terlembaga. Ya, tesisnya adalah semakin partai itu terlembaga, maka partai itu sebetulnya punya potensi besar untuk menopang demokrasi dan turut menciptakan satu good and clean governance. Gitu. Nah, kita ingin tahu seberapa besar sebetulnya kualitas pelembagaan partai itu, mengingat bahwa ternyata situasi demokrasi kita dan juga pemerintahan kita itu belum menggembirakan dari sisi kualitas demokrasi maupun dari sisi clean governance. Mengingat bahwa korupsi saat ini justru semakin meningkat. Kita lihat indeks persepsi korupsi kita itu menurun ya, nilainya dari 40 menjadi 37 begitu. Dan dari peringkat 80-an sampai sekarang 100-an begitu ya. Jadi cukup mengkhawatirkan. Oleh karena itu memang karena tesisnya adalah epicentrum persoalan ini ada di partai, maka kita ingin mengukur sebetulnya seberapa besar partai itu terlembaga gitu. Ya, Prof. Saya juga pernah mendengar juga bahwa budaya politik kita nih sama adanya oligarki dan dinasti ini juga berpengaruh terhadap indeks demokrasi kita nih, Prof. Betul. Apa ada hubungannya dengan riset yang Profesor lakukan hari ini nih? Iya, saya kira pada akhirnya pelembagaan partai itu akan mencakup banyak persoalan, termasuk dinasti politik. Karena sebetulnya kalau partai itu dikelola dengan sangat baik, dengan aturan main yang betul-betul diterapkan, maka tentu saja dalam persoalan rekrutmen politik dan juga di dalam soal bagaimana menentukan kandidat di daerah-daerah, penentuan caleg dan sebagainya, itu harus atas dasar aturan main. Itu salah satu indikasinya. Namun kerap itu diabaikan karena kepentingan pimpinan partai, ya, pimpinan tokoh-tokoh penting dalam partai itu yang kadang-kala menerabas aturan main, termasuk juga menerabas proses kaderisasi. Sehingga akhirnya tidak heran kalau kemudian banyak kader-kader instan yang dicalonkan oleh partai itu simply karena dia adalah bagian dari anggota keluarga gitu. Dan sayangnya sekarang cukup menggejala ya. Ya, satu hal yang sebetulnya jauh dari cita-cita reformasi. Untuk riset tersebut, Prof, jadi harapannya apa yang menjadi output dari riset tersebut? Ya, bagus sekali pertanyaannya. Harapannya adalah setidaknya masyarakat itu aware bahwa partai itu bisa diukur kualitasnya. Dan dari situ bisa terlihat mana partai yang sebetulnya kualitasnya baik, mana yang sedang-sedang saja, mana yang sebetulnya buruk ya. Nah, dari situ dia akan mungkin punya pertimbangan lebih ketika memilih partai itu, tidak karena temannya, tidak karena keluarganya gitu ya. Tetapi karena memang ada satu alasan yang rasional gitu. Iya, luar biasa, Prof. Jadi memang
ukuran-ukuran nih tentang ini juga memang telah tentu saja sudah ada ya Prof. Iya, ya? betul. Ya, Betul, ya. betul. Baik, luar biasa. Itulah mungkin keseharian Profesor Firman Nur yang sekarang sedang sibuk tentang riset tentang pelembagaan partai politik ya. Perolehan kursi maupun perolehan suara partai politik Islam ya ini semakin hari semakin mengalami penurunan. Kalau tidak salah di pemilu 1955 Poli Islam ini memperoleh 43% kurang lebih, dan di pemilu pada saat Orde Baru yang hanya ada 3 partai politik, ya bahkan di tahun 77 dan di 82 itu sangat rendah sekali. Ini bagaimana Profesor untuk bisa menjelaskan hal ini? Iya, kalau kita lihat sejarah ya memang kita Partai Islam itu pernah maksimal mendapatkan kumulatif 44,4% ya hasil itu di Badan Konstituante hasil pemilu 55. Setelah itu mengalami penurunan sebagaimana yang disampaikan Bang Billy tadi, dan sekarang memang rata-rata itu 34% gitu. 34% ya? Iya, 34%. Nah, secara umum memang orang mungkin akan menafsirkan bagaimana mungkin satu negara dengan sekitar 90 ya 85-90% Muslim itu kok justru partainya hanya sekian gitu. Nah, memang dalam sejarahnya ternyata pergerakan kebangsaan kita ini itu memang dibangun tidak saja oleh kekuatan-kekuatan Islam, tapi juga kekuatan-kekuatan non-Islam ya, kekuatan-kekuatan sekuler atau nasionalis katakanlah begitu, yang juga turut berkiprah dan juga memiliki basis massa yang kuat ya. Kalau kita lihat tesis dari Clifford Geertz tentang Priai Santri Abangan, mudahnya memang seperti itu, bahwa ada kelompok-kelompok yang mendukung ide-ide berpolitik ala priai, ada kelompok yang mendukung ide kalangan abangan, dan juga ada kalangan santri. Meskipun di dalam praktiknya mungkin secara ideologi itu jauh lebih kompleks lagi. Kalau kita lihat kajian dari Lance Castle dan juga Herbert Faith tentang pemikiran politik di Indonesia, maka setidaknya ada 5 aliran besar di situ. 5 aliran besar. Jadi ada aliran nasionalisme radikal, ada aliran sosialisme, ada aliran komunisme, ada aliran Javanisme disebutnya, dan juga ada aliran Islam yang terbagi 2 antara Islam tradisionalis dan Islam modernis. Nah, dari amatan para akademisi atau Indosianis itu dan juga di dalam praktiknya bisa terlihat bahwa sebetulnya kekuatan Islam itu memang tidak pernah betul-betul mendominasi, ya. Jadi memang tidak sampai separuhnya begitu, karena memang orientasi berpolitik itu tidak sama dengan orientasi beragama, ya. Dengan satu agama yang sama, tapi cara menerjemahkan agamanya itu bisa berbeda-beda, begitu. Jadi seorang Bung Karno pun sebetulnya tidak asing dalam pemikiran Islam, karena dia juga berdekatan dengan tokoh-tokoh seperti Hasan misalnya waktu itu kan, Persis, ya. dengan Persis begitu, sehingga Pak Cokro juga termasuk Pak Cokro ya, sehingga memang bahkan kalau kita lihat dalam sejarah Sarekat Islam pun kan juga terpecah ya, ada SI Putih dan ada SI Merah ya, Afdeling dari Semarang ya, Semarang, yang kemudian dipengaruhi oleh Sneflit sehingga memang orientasinya menjadi kiri begitu. Nah, jadi memang kalau kita lihat kasarnya memang kekuatan politik Islam itu ya tidak dominan gitu ya, sehingga tidak heran kalau kemudian kiprahnya maksimal 40%. 40%. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian juga Bung Karno menyebut ada 3 kekuatan yang dia sebut sebagai Nasakom, kemudian kita gunakan juga pisau analisis Clifford Geertz dan juga mungkin juga Herbert Faith dan Castells, kita bisa lihat bahwa mungkin sepertiga sebetulnya ceruk Partai Islam begitu ya, ceruk Partai Islam itu yang memang segitu-segitunya begitu. Dan kalau kita lihat sebetulnya memang ada penurunan dari 44% menjadi 34% sekarang. Nggak tahu berikutnya ya. Tapi saya kira itu masih dalam koridor ideologis yang acceptable secara teoritis. Ya, bahwa memang posisinya tidak pernah mayoritas dan ceruknya ya antara 30-an persen itu begitu. 30-an persen, ya. Nah, dan ini sebetulnya relatif konsisten.
untuk satu situasi demokratis. Yang ingin saya katakan adalah kita tidak bisa menghitung situasi di zaman Orde Lama dan Orde Baru. Kita bisa menghitung hanya di demokrasi liberal dan reformasi. Mengapa? Karena di era Orde Lama dan Orde Baru itu rekayasanya kan sangat luar biasa gitu ya, sehingga hasil dari pemilu itu tidak bisa jadi hitungan situasi realnya. Yang kita bisa hitung memang situasi ketika ada kebebasan dari partai-partai Islam untuk bergerak, dan hasilnya kalau kita komparasi di demokrasi liberal tahun 50-an sampai dengan reformasi, ya memang sebegitu saja suaranya. Begitu. Berarti memang ada pengaruh nih antara basis massa yang memang dimiliki oleh beberapa aliran tersebut, mulai dari nasionalis, sosialis tadi, kemudian Jawa dan Islam itu sendiri. Memang ini gambarannya dari mulai sejak pemilu pertama sampai dengan hari ini memang belum banyak berubah, atau bagaimana, Prof? Ya, saya kira varian yang tidak banyak berubah adalah varian antara nasionalis dan Islam. Tapi yang di tengah ini berubah-berubah gitu ya. Jadi di zaman Orde Baru tentu saja yang tengah ini yang paling kuat dengan ideologi pembangunanisme ya, atau developmentalisme ala Orde Baru gitu ya, yang kemudian melahirkan satu partai yang luar biasa besar, yang pada era reformasi itu juga pecah sebetulnya menjadi beberapa partai, tapi tetap sebetulnya memiliki tendensi yang sama dengan Golkar, katakanlah begitu ya, bahwa kalangan yang kemudian mungkin menyebut pembangunanisme atau nasionalisme religius begitu ya, yang dia berada di tengah. Dan ya memang mungkin ceruk yang 70% itu jauh lebih dinamis ya, jauh lebih dinamis dan juga jauh lebih banyak potensi untuk mendapatkan suara di sana. Dan itu masih bisa untuk bisa berpindah haluan menjadi apa namanya ada kesempatan artinya ya. Dari aliran-aliran lain untuk berebut ceruk 70% itu tadi, atau gimana ininya, Prof? Iya, mungkin perebutannya hanya bukan maksimal. Yang paling mungkin adalah memang di kalangan mereka, begitu. Karena ada beberapa hal yang tidak mudah bagi kelompok Islam untuk mencuri di situ, katakan bukan mengambil alih lah gitu. Tapi saya kira dengan semakin tidak ideologisnya mungkin ya situasi kepartaian saat ini, bisa jadi justru di situ peluang bagi partai-partai Islam juga untuk menawarkan satu program yang menarik bagi mereka. Tapi memang justru di situ PR-nya ya, bagaimana partai-partai Islam itu bisa meyakinkan kalangan yang selama ini menjadi basis massa bukan partai Islam untuk bisa tertarik dengan partai-partai mereka itu. Baik. Ada juga, Prof, mungkin pandangan tentang ini khusus untuk parpol Islam atau kelompok Islam itu sendiri. Ini ada berbeda pandangan gitu kan. Ada yang mungkin ada yang lebih kepada integralistik, jadi bahwa bahwa negara dan agama ini menjadi satu kesatuan. Dan ada juga mungkin kelompok yang menganggap bahwa agama dan negara ini sesuatu yang simbiotik atau berhubungan satu sama lain, saling membutuhkan, itu simbiotik. Dan ada yang memang berpaham sekularistik itu sendiri. Dan ini kan kelihatannya kan memang semakin mengalami pergeseran. Ini lebih kalau ke tengahnya ini simbiotik gitu, dan yang integralistik dan sekularistiek juga nih memang alami tarik-menarik juga. Gimana, Prof, pandangannya tentang itu, Prof? Iya, kalau saya lihat secara umum, Indonesia ini bergerak ke arah Islam yang semakin substansial. Substansial. Iya, dia tidak murni menjadi Turki ya, yang sekuler katakan begitu, tapi dia juga tidak menjadi Iran gitu ya. Artinya dia adalah satu wilayah Indonesia ini yang meyakini bahwa Islam itu lebih pada values yang diutamakan ya. Termasuk juga partai-partai Islam sebetulnya. Dia menjadikan agama Islam itu sebagai dasar berpolitiknya, mengambil referensi berpolitiknya, menjadikan acuan-acuan tokoh-tokoh Islam di dalam mengambil tindakan dan pemikiran, dan juga mengutamakan mungkin kalangan Islam. Tapi di dalam praktiknya mereka tidak ingin lagi terjebak dalam suatu politik formalistik gitu ya, dengan mengedepankan upaya untuk mengembalikan 7 kata ke dalam konstitusi begitu ya, kemudian menjadikan syariah sebagai
sumber hukum di Indonesia begitu ya. Mereka jauh lebih pada saat ini pada satu kegiatan-kegiatan programatik dan pragmatik yang positif begitu ya. Jadi bagaimana turut serta mempertahankan negara kesatuan, bagaimana memelihara rasa kebangsaan, bagaimana menjalani demokrasi dengan lebih baik. Nah, itu tema-tema yang saat ini menjadi tema-tema favorit dari partai-partai Islam itu sendiri, yang membuktikan bahwa ide-ide formalistik, ide-ide integralistik yang ketat itu mulai ditinggalkan. Jadi beda. Jadi tidak sama dengan tahun 50-an. Artinya mungkin ada kepentingan pasar di situ karena masyarakat kita tentu saja tendensinya adalah tidak mengarah pada suatu bentuk Islam yang semakin formal. Ada, tapi tidak banyak lah katakan begitu ya. Hanya di pinggiran saja. Tapi di sisi lain juga banyak pemimpin Islam yang saat ini cara berpikirnya jauh lebih substansial, jauh lebih komprehensif, jauh lebih open-minded, saya kira demikian, sehingga memang tidak lagi bertarung dari sisi yang sangat mendasar lagi. Kita tidak terlalu concern terhadap persoalan dasar negara. Nah, itu setidaknya pada level partai politik. Kalau kemudian di masyarakat ada sebagian yang masih membahas soal itu dan kemudian mencoba untuk melakukan upaya-upaya untuk memformalkannya, itu di level masyarakat. Memang di level masyarakat ini jauh lebih beragam lagi. Ya, kalau di masyarakat kan kita juga tahu ada Sunda Empire segala di situ kan. Tapi ya dalam politik formal ya tidak ada itu ya, nggak ada partai politik yang menaungi ide-ide seperti itu. Jadi lebih liar lah di masyarakat begitu ya. Dan itu memang kekayaan bangsa kita juga dari sisi pemikiran. Tapi kalau dari sisi politik kenegaraan, di level negara, di level nasional, yang diwakili oleh partai-partai, saya kira secara umum kecenderungannya Islamnya substansial. Substansial. Ya, ya, artinya lebih menghendaki ajaran negara ini negara Islami ya, bukan negara Islam. Beda satu huruf tapi maknanya sangat luas ya. itu. Iya. Memang kalau kita lihat kan memang Profesor sendiri pernah bilang bahwa parpol hari ini menjadi beban demokrasi kan kira-kira gitu kan. Dan parpol Islam sendiri ini tidak menunjukkan katakanlah akhlak yang Islami tadi gitu. Ini masih jauh dari harapan. Nah, ini mungkin ada hubungannya dengan riset yang Profesor lakukan tentang bagaimana nih memperbaiki kondisi partai politik khususnya parpol Islam ini, Bro. Iya, sebetulnya parpol Islam itu punya referensi yang banyak dan punya alat untuk mengaca diri. Bagaimana partai-partai seperti Partai Masyumi, Partai Syarikat Islam Indonesia, kemudian Partai NU itu sebetulnya sudah memberikan satu jalan ya, bahwa berpolitik ala Indonesia itu adalah berpolitik yang harus rahmatan lil alamin. Yang kedua adalah menghargai keragaman, perbedaan. Jadi saya masih ingat misalnya salah satu statement dalam dokumen resmi Masyumi, waktu itu mungkin PSI masih bergabung di situ ya, bahwa perbedaan ini di Indonesia ini adalah satu kurnia ilahi. Itu jelas sekali disebut kurnia ilahi. Jadi memang partai Islam selevel Masyumi pun menghargai perbedaan. Jadi ya pluralisme, toleransi itu bukan barang baru ya bagi partai Islam. Itu sudah lama sudah diproduksi oleh Masyumi, dan saya kira juga oleh Syarikat Islam dengan semangat kebangsaannya yang menyatukan seluruh anak bangsa. Kemudian juga kalangan NU yang dengan Islam kontekstualnya yang sangat mengindonesia. Saya kira sebetulnya tidak ada masalah dengan keragaman ini begitu ya. Untuk kemudian menjadi aneh saat ini menjadi Islam kok kelihatan menjadi radikal dan ekstremis, itu memang satu kerjaan yang sangat sukses dari para penguasa saya kira ya, untuk bisa mencitrakan seperti itu. Karena kalau kita lihat, kita mengaca dari sejarah, terlepas dari banyak kekurangan dari partai-partai Islam baik dari sisi organisasi maupun ketokohannya, orang-orangnya, tapi secara umum spiritnya adalah spirit yang memadukan antara keislaman dan keindonesiaan. Dan itulah modal dasar satu partai Islam untuk bisa eksis di tengah-tengah kehidupan berpolitik Indonesia yang memang sangat menghargai kebinekaan begitu ya. Nah, tapi memang tidak cukup dari sisi ideologis, apalagi saat ini situasi sudah sangat berkembang sehingga citra partai politik itu juga sudah mengarah pada hal-hal yang negatif. Kalau kita lihat beberapa macam survei saat ini, lembaga yang tidak direspek oleh masyarakat itu sayangnya memang salah satunya partai politik. Begitu. Kenapa? Karena memang perilaku mereka yang tidak menunjukkan satu kenegarawanan ya, dan juga perilaku yang memang
disebutnya sebagai law politics itu. Nah, oleh karena itu memang tugas Partai Islam dan saya kira seluruh partai di Indonesia adalah mengembalikan citra itu menjadi satu organisasi yang memang bisa dipercaya, yang penuh dengan idealisme dan menjadi pelancut kepentingan masyarakat. Ini PR mereka ya yang sangat besar dan Apa itu. syarat itu Prof untuk bisa seperti itu, Prof? Syarat yang paling penting saya kira adalah membebaskan diri dari kungkungan oligarki. Ini memang PR yang sangat besar, yang paling real ya. Bagaimana partai-partai saat ini sangat bergantung pada oligarki yang kadangkala memang akhirnya cara berpikirnya, kemudian cara bersikapnya, kemudian bagaimana memperjuangkan kebijakan di DPR maupun di pemerintahan itu menjadi kaku, ya karena dia seperti dilumuti oleh banyak sekali benalu yang membuat mereka tidak bisa tampil atau perform sebagaimana harusnya. Itu seandainya bisa menyingkirkan benalu-benalu oligarki ini, saya kira mereka akan refresh ya dan juga akan betul-betul bisa menjadi alat kepentingan masyarakat gitu.